Halo, selamat jumpa pecinta YouTube. Salam S3. Perdamin susunan nyarengin ragane. Saya yakin Anda semua pernah mengalami rasa takut, rasa khawatir dalam hidup ini. Nah, orang tua pasti khawatir kalau punya anak gadis ya, lagi kuliah di Jawa. Jangan-jangan nanti dia tidak selesai kuliah, nanti dia hamil, dia mesti kawin. Atau kita punya anak sekarang ini nanti takut nanti narkoba, pasti ada rasa khawatir semuanya. Mungkin juga kita punya guru pasti khawatir. Jangan-jangan anak saya tidak mengerti saya punya penjelasan. Dia makanya pintar, tapi mungkin bodoh di sekolah. Semua itu kalau kita urutkan seperti benang itu, ya mana ujung mana pangkal ini, begitu menyatu ya, semacam complicated begitu dalam hidup ini. Bagaimana kita melihat semua kekhawatiran, persoalan, peristiwa ini dalam kaca mata bahwa kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Apa yang Maha Kuasa? Yang Maha Kuasa yang menciptakan kita tidak akan biarkan kita sendirian, pada saat yang tepat memberikan bantuan. Untuk itu saya punya cerita yang cukup klise, artinya dah lama ya saya ulang-ulang dimanapun saya memberikan renungan, memberikan homili. Ada kisah begini, di suatu suku bangsa ada tradisi bahwa seorang anak laki-laki sebelum dia masuk remaja, dari SMP itu mau ke SMA gitu, dia sebelum diterima menjadi anggota suku mesti mengalami suatu upacara inisiasi. Upacara di mana anak ini dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab, kemudian dimasukkan dalam warga suku itu. Adalah seorang anak laki-laki, dia sudah kelas 2, 3 SMP mau ke SMA ini. Kisahnya bahwa suatu malam bulan mati, anak ini dibawa oleh warga suku dengan tangan terikat, mata tertutup, kemudian dibawa ke tengah hutan yang sangat gelap, di mana masih banyak binatang buas di sana. Dan dibawa di situ, kemudian ditaruh di situ di dekat suatu pohon dengan ikat di pohon begitu. Kalau anak ini tidak menangis sampai pagi, berarti dia sukses dan lulus dan lolos sebagai warga suku ini. Singkat cerita, anak ini dibawa ke hutan yang begitu gelap dan pekat nih, kemudian ditinggal. Ternyata sampai pagi anak ini tenang-tenang saja. Aku sudah heran, anak ini luar biasa. Tidak takut, macam begitu ceria, macam selalu yakin bahwa dia tidak apa-apa. Ternyata setelah selesai paginya, satu warga tanya, anak, kenapa kau begitu yakin? Dan dia bilang apa? Dia jawab begini, saya sangat yakin. Karena saya sangat yakin bapak saya, saya tidak akan mungkin membiarkan saya dimakan binatang buas. Ketika warga suku kalian membawa saya ke tempat yang gelap tadi malam, saya punya orang tua, bapak saya, saya pasti berjaga di situ dengan pedang, dengan parang. Begitu nanti ada binatang buas mendekat, dia akan pasti usir atau panah. Dan ternyata benar. Bapaknya mengatakan, benar Pak, benar. Tidak mungkin tuh saya punya anak, membiarkan anak saya mati. Saya sudah kandung buat 9 bulan 10 hari. Mati percuma, tidak mau saya jaga betul. Nah, ini yang bagi saya mengesankan. Sebab saya melihat bahwa hidup kita ini seperti itu. Kita kerap kali tanda kutip diuji oleh Tuhan. Diuji untuk semakin kuat dalam iman, semakin kuat dalam perbuatan baik, semakin kuat dalam segala hal yang indah. Diberikan apa? Mungkin menurut saya, mungkin saya salah ya, diberikan ada persoalan ya, dengan di keluarga suami istri ada soal, anak orang tua ada soal, guru murid ada soal. Kalau kita melihat ini sebagai just hal yang negatif dan tidak melihat bahwa dalam peristiwa itu kita punya Bapa yang Maha Kuasa yang di surga melindungi kita, kita akan kehilangan kontrol habis. Seperti anak tadi yang begitu yakin akan bapaknya, omnya menjaga dia. Biarpun datang macan, harimau, pasti akan ditembak dengan panah, dia aman. Seperti itu. Apa tuh kita yakin? Yakin artinya bahwa kita sangat tahu, sadar dengan sungguh sadar bahwa kita ini ada yang menjaga. Nah, sehingga kita disebut sebagai citra Allah. Gambaran wajah Allah
yang Tuhan berikan kepada masing-masing siapapun kita. Entah muka buruk, muka ganteng, bagi Tuhan kita begitu berharga. Dalam segala kesulitan, kalau syukur mungkin Tuhan hanya tersenyum ya, S3, senyum senang. Tapi kalau kita memang kesulitan, Tuhan pasti menjaga lebih ekstra lagi. Dengan segala bala tentara surgawi, dengan malaikat pelindungnya, malaikat agungnya. Tidak membiarkan sampai binatang buas di kehidupan, harimau kehidupan menerkam, memakan. Tidak. Ini penting. Yang terjadi bahwa kita kerap kali begitu hopeless. Tidak punya harapan sama sekali. Sehingga muka ini sudah buruk, makin buruk lagi. Istilah saya itu bilang begini, muka buruk itu seperti muka macam tokek kejepit pintu. Anda bisa bayangkan itu? Jeleknya mungkin jelek kuadrat. Ya. Karena dari dalam ada energi. Sama sekali ada energi. Dari luar sudah down. Oleh karena itu saya sangat yakin, dan ada yang mendengar ini pasti mengalami semua itu tiap hari ya. Apalagi ini COVID ini, kita punya usaha, kita punya uang dapur. Mungkin ibu-ibu juga mungkin tidak bisa ke salon lagi, takut kena corona, uang juga tidak ada. Anak mesti bayar, meskipun sekolahnya sistem online, mesti bayar juga SPP. Mana sekolah mau kasih free, sekolah juga mesti bayar guru, meskipun berkurang mungkin ya. Oleh karena itu, begitu Anda mengalami itu, ingat bagaimana seorang anak suku mengalami inisiasi, dibawa ke tengah hutan, kemudian dia begitu yakin dan begitu gembira karena sang bapak, sang omnya menjaga dia. Apalagi Anda dan saya, kita ini citra Tuhan, citra Allah. Kita dikirim ke dunia ini tentu bukan tanpa rencana. Pasti rencana yang sangat matang, yang tidak pernah, yang mungkin jarang kita sadari. Sehingga kalau Anda mengalami persoalan, ya semuanya, ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya Anda seorang diri. Dia akan melingkupi kita dengan berkat-Nya, menjauhkan segala mara bahaya dan mengusir mara bahaya dari hadapan kita. Apakah saya Anda yakin akan kuasa Allah yang demikian mengagumkan itu? Begitu kita yakin bahwa kuasa itu bekerja. Kalau Anda beli handphone baru, perlu diaktifasi ya. Supaya bisa menelpon, terima telepon. Atau kalau Anda ke bank, Anda punya ATM. Sebelum ATM gunakan untuk mentransfer ambil uang, perlu diaktifasi. Demikian juga dengan rahmat kita. Kita semua menerima rahmat kehidupan, perlu diaktifasi supaya bisa aktif untuk menerima berkat, menyadarinya, dan membagi berkat itu. Karena berkat, rahmat semakin dibagi, bukannya habis, tapi semakin bertambah, semakin bertambah. Ini misteri yang betul saya tidak bisa mengerti. Sehingga kalau kita bisa membantu orang, bantulah dengan S3, senang hati. Jangan setelah kita bantu orang, kita foto, kita upload di Facebook. Inilah lagi membantu orang. Ini, jangan begitu. Bantu dengan diam-diam, biar yang tersembunyi yang mengetahuinya. Itu satu cara untuk mensyukuri rahmat dan citra Allah yang Tuhan berikan kepada saya dan Anda. Saudaraku sekalian, pecinta YouTube, jangan lupa agar kita selalu terhubung dalam media sosial YouTube ini. Sebelum Anda tutup itu, tolong tekan tombol di bawah itu ada subscribe, tekan bunyi bel sehingga setiap pagi ya Anda bisa menyaksikan, mendengar ya. Mudah-mudahan cerita lucu-lucu ini ada manfaatnya. Anda ingat itu dan semangat lagi sehingga Anda dan saya semakin mudah. Karena banyak rahmat yang Tuhan berikan, kita sadari dan semakin diaktifasi dalam hidup sehari-hari. Sampai jumpa di lain kesempatan.